Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil revisi PPT yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Pokok pikiran. Pokok pikiran merupakan suatu hal yang terdapat di dalam undang-undang yang meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia. Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang disebut Side yang menguasai dasar hukum negara baik hukum dasar tertulis UUD maupun hukum dasar tidak tertulis yaitu konvensi. Definisi filsafat menurut René Descartes pada tahun 1590 sampai 1650. Secara etimologi, filsafat berasal dari kata philos yang berarti cinta dan kata sophia yang berarti bijaksana, di mana filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Fungsi filsafat sebagai memberi jawaban, perangkat dan pemersatu, serta sebagai kebenaran. Pokok pikiran Pancasila berlandaskan filsafat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan landasan ontologis Pancasila, yang kedua berdasarkan landasan epistemologis Pancasila, dan yang ketiga berdasarkan landasan aksiologis Pancasila. Landasan ontologi Pancasila yang dikemukakan oleh Aristoteles mengatakan bahwa Pancasila merupakan ilmu yang menyelidiki tentang hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, dan eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Pokok pikiran dalam Pancasila pada bidang ontologi, kita harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sumber daya yang tergantung di alam adalah sumber kehidupan manusia. Manusia memiliki tanggung jawab secara vertikal, yaitu manusia kepada Tuhan, dan secara horizontal, yaitu sesama manusia dan alam. Kebudayaan baik nasional maupun universal merupakan perwujudan martabat kepribadian manusia. Negara hanyalah eksistensi kepada Tuhan, maka dari itu pemerintah negara harus selalu dilandasi oleh tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, saya Safira Ananta, saya akan melanjutkan presentasi yang telah teman saya sampaikan. Yang berikutnya adalah landasan epistemolog Pancasila, yang berarti cabang filosofi yang menyelidiki sumber, struktur, proses, dan kebenaran ilmu. Kemudian ilmu ini bersumberkan dari Tuhan, atau ilmu pengetahuan ini bersumberkan dari Tuhan, itulah yang utama. Kemudian sumber ilmu pengetahuan yang lainnya terbagi menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, tersier. Kalau primer itu berasal dari penghayatan terhadap sekitar, kalau sekunder itu penghayatan atau menganalisis mengenai dokumentasi atau kepustakaan yang ada pada zaman dahulu. Kemudian tersier adalah berasal dari ilmuwan atau ahli, jadi kita berguru kepada para ahli untuk mendapatkan ilmu. Kemudian wujud dari pengetahuan. Wujud dari pengetahuan ada 5, yaitu indera, ilmiah, filosofis, religius, dan juga manusia. Yang mana pada pengetahuan yang terakhir atau pengetahuan manusia ini berdasarkan 4 tadi, indera, kemudian ilmiah, filosofis, dan religius, direfleksikan menjadi sebuah budaya. Atau dengan kata lain, budaya adalah hasil dari pengetahuan manusia. Kemudian pokok pikiran Pancasila. Berdasarkan bidang epistemologi ini apa sih? Yaitu sila-sila yang ada pada Pancasila itu berorientasi kepada keilmuan. Jadi sila-sila yang ada pada Pancasila itu berdasarkan oleh ilmu-ilmu di dunia ini. Kemudian ilmu-ilmu apa aja sih? Berdasarkan ilmu-ilmunya itu dapat dari mana gitu? Yaitu dapat dari penalaran manusia atau tokoh-tokoh terdahulu yang menyusun Pancasila, kemudian penghayatan tokoh-tokoh terdahulu mengenai kehidupan, kemudian kesusilaan yang cocok di Indonesia ini apa gitu. Kemudian yang berikutnya adalah landasan aksiologis Pancasila. Nah, cabang ilmu ini menyelidiki tentang pengertian jenis, tingkat, sumber, dan juga hakikat dari apa itu nilai. Nah, di Pancasila ini, inti dari semua nilai Pancasila itu merupakan fundamental atau tumpuan atau dasar bangsa yang mana berfungsi sebagai sumber segala hukum yang ada di Indonesia dan tidak menerima paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila atau ideologi Pancasila. Nah, tadi sempat disinggung bahwa Pancasila adalah fundamental atau dasar pembangun. Nah, Pancasila sebagai nilai dasar adalah yang pertama, bahwa
Pada sila pertama, kita harus menjadi insan yang beragama, percaya pada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai manusia harus mengerti, harus tahu bagaimana memperlakukan sesuatu hal di sekitar kita sebagaimana semestinya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bersatu, karena Indonesia terdiri dari banyak sekali perbedaan dan daerah-daerah, suku, agama, ras, dan budaya, maka kita harus bersatu. Kemudian yang keempat adalah pemerintahan kita secara demokratis, pemerintah demokratis yang mana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang mana diharapkan pemerintahan ini bisa menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia dan menghantarkan Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Yang berikutnya adalah pengertian nilai, moral, dan norma. Yang pertama, nilai. Nilai itu sesuatu dikatakan bernilai jika memiliki kegunaan, kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religiositas. Jadi sesuatu hal itu dianggap baik atau buruk itu sesuai dengan apa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Jadi sesuatu yang baik dan buruk itu dapat diketahui atau diukur. Nah, itulah yang disebut nilai. Ukuran itulah yang disebut nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadinda Inana Zulfah dari kelas PPD 2022 dengan NIM 124. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya, yakni mengenai moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang memiliki arti kesusilaan, tabiat, dan kelakuan. Moral sendiri merupakan ajaran tentang hal baik dan hal buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Norma merupakan pedoman atau patokan bagi perilaku dan tindakan seseorang atau masyarakat yang bersumber pada nilai. Norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral serta perilaku yang dilakukan. Norma merupakan kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Norma sendiri memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi yang dikenal dengan sanksi. Misalnya yang pertama yaitu mengenai norma agama, sanksinya yaitu dari Tuhan. Yang kedua, norma kesusilaan, sanksinya yaitu rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. Yang ketiga yaitu norma kesopanan, sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat atau merasa dikucilkan dalam masyarakat. Dan yang keempat yaitu norma hukum, sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat negara. Dalam kehidupan, nilai-nilai dijabarkan ke dalam ukuran-ukuran perilaku yang harus dilakukan agar nilai-nilai tersebut dapat tercapai. Suatu nilai agar dapat terwujud harus dijabarkan ke dalam aturan-aturan atau norma. Jika tidak dijabarkan ke dalam norma, maka nilainya hanya akan di dalam pikiran saja atau abstrak. Oleh sebab itu, dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam kehidupan keluarga yang terdapat nilai dan norma, nilai dijabarkan dalam norma atau aturan untuk mengatur perilaku anggotanya. Selanjutnya yaitu filsafat Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya yaitu semua aturan kehidupan, hukum, kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila. Karena Pancasila merupakan sumber dari segala hukum bangsa dan negara kita yaitu Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu hubungan antara nilai, norma, dan moral. Agar nilai menjadi lebih berguna dalam menuntut sikap dan tingkah laku pada manusia, maka perlu dikonkretkan lagi menjadi lebih objektif, sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara konkret. Wujudnya yaitu berupa norma. Terdapat berbagai macam norma, namun norma hukumlah yang paling kuat keberlakuannya, sebab dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan atau penegak hukum. Selanjutnya yaitu nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang dapat ditentukan oleh moralitas dan yang dimilikinya. Moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang tercermin dari sikap dan tingkah laku beliau atau tingkah laku orang tersebut. Dengan kata lain, norma merupakan penuntun sikap dan tingkah laku pada manusia. Hubungan antara moral dengan etika sangat erat, namun terkadang kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral merupakan ajaran baik lisan maupun tertulis mengenai bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi lebih baik. Sedangkan etika adalah suatu cabang filsafat, yaitu pemikiran kritis dan mendasar mengenai ajaran-ajaran moral tersebut. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
memiliki arti sebagai bentuk pengakuan adanya kuasa yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memberikan kebebasan dan keamanan dalam memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, tidak memberikan paksaan terhadap warganya untuk memeluk satu agama atau berpindah dari agama yang satu ke agama yang lainnya. Yang keempat, memberikan jaminan perkembangan dan pertumbuhan ajaran agama masing-masing. Yang kelima, negara memberikan kebebasan dan menjadi fasilitator bagi tumbuh kembang agama yang dianut oleh masyarakatnya. Selanjutnya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam mengeluarkan pendapat sebagai bukti keadilan. Yang kedua, kemerdekaan merupakan hak setiap masyarakat Indonesia. Mereka berhak mendapatkan kebebasan dan keamanan dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi kemerdekaan bagi setiap rakyat Indonesia. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, sikap nasionalisme yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Yang ketiga yaitu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan tolong-menolong terhadap sesama rakyat Indonesia. Yang kelima yaitu mencegah terjadinya kekuatan dan kekuasaan perseorangan. Yang terakhir yaitu keenam, tidak adanya perbedaan dan permusuhan ketika adanya perbedaan budaya dan warna kulit. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama yaitu hakikat sila keempat adalah negara menggunakan sistem demokrasi. Yang kedua yaitu permusyawaratan memiliki makna bahwa setiap persoalan dan permasalahan diputuskan secara bersama, disetujui bersama, dan diselesaikan secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu rakyat dipimpin oleh pemimpin yang hakikat dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara. Sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu kemakmuran dan kesejahteraan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu memberi perlindungan kepada yang lemah dan yang memiliki kekurangan. Yang ketiga yaitu kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk kebahagiaan dan kepentingan bersama. Selain sebagai dasar negara, Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian bangsa, dan sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Sebagai nilai dasar, sila-sila Pancasila hanya memberikan gambaran tentang negara yang dicita-citakan dan bagaimana negara itu harus dijalankan. Tanpa dijabarkan ke dalam nilai-nilai instrumental, sila-sila Pancasila belum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai instrumen dalam penyelenggaraan negara. Sebagai nilai instrumental, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bagaimana negara Indonesia harus dijalankan, lembaga apa aja yang harus ada dalam negara Indonesia, hak dan wewenang dari masing-masing lembaga negara. Sebagai penjabaran dari Pancasila, maka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia. Sebagai penjabaran dari Pancasila, maka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Penguatan capaian kompetensi. Yang pertama yaitu berilah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu kita bergotong royong untuk membersihkan kampung secara bersama-sama, yang merupakan nilai penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat yaitu permusyawaratan yang harus dijalankan secara bersama-sama. Yang kedua yaitu mengapa Pancasila dinilai masih belum cukup dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan ketatanan negara bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu di mana bagian dari Undang-Undang Dasar 1946 yang menerangkan tentang cita-cita dan tujuan dari Pancasila. Sebutkan. Sekian
presentasi yang bisa saya sampaikan dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.